Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Namun, sebelum kita masuk pada penyelesaiannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Kristi Watulangkou, dan yang kedua ada Felicia Marentek, dan yang ketiga ada Henry Kaur. Di sini ada hipotesis penelitian analisis jalur, di mana H1 diduga variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. H2 diduga variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. H3 diduga variabel Z berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. H4 diduga variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y melalui variabel Z. H5 diduga variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y melalui variabel Z atau intervening. Selanjutnya ada teknik pemilihan model analisis jalur dengan data panel. Di sini ada 3 pengujian. Yang pertama ada uji show, di mana hasil probe lebih besar dari 0,05, kita menarik kesimpulan menggunakan CEM, sedangkan hasil probe lebih kecil dari 0,05, kita menggunakan FEM. Yang kedua ada uji Hausman, di mana hasil probe lebih besar dari 0,05, kita menggunakan REM, sedangkan probe lebih kecil dari 0,05, kita menggunakan FEM. Yang terakhir ada uji Lagrange multiplier, di mana hasil probe lebih besar dari 0,05, kita menggunakan CEM, sedangkan probe lebih kecil dari 0,05, kita menggunakan REM. Kita masuk pada penyelesaian. Pertama-tama kita buka software Fuse terlebih dahulu. Kita klik File, New, kemudian Work File. Pada bagian Work File Structure Type, kita pilih Balance Panel. Selanjutnya, pada bagian Date Specification, kita pilih Annual. Masukkan sesuai tahun pada data yang ada. Di sini kami mengambil data pada tahun 2017 sampai 2019. Pada number of cross section, kita masukkan sesuai pada data, yaitu di sini 15. Kita klik OK. Selanjutnya pilih menu Quick, kita klik Empty Group, Edit Series. Selanjutnya kita copy data yang sudah siap diolah dari Excel seperti ini. Kemudian pada work file untitled, pilih X1, X2, Z, dan Y. Kita klik kanan. Kemudian pilih Open, lalu pilih Equation. Pada bagian Equation Estimation, Y dan C dipindahkan di depan. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian, pada panel option bagian cross section, pilih Fix, lalu kita klik OK. Kemudian pilih View, klik Fix atau Random Effect Testing. Kemudian pilih Redundant Fix Effect, akan muncul seperti ini. Bisa dilihat di sini, dari hasil uji show, nilai probe sebesar 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect atau FEM. Lanjut ke uji Hausman. Klik Estimate, pilih Panel Option, bagian Course Selection, pilih Random, klik OK. Selanjutnya, klik View, pilih Fixate atau Random Effect Testing, kemudian pilih Correlate Random Effect, akan muncul seperti ini. Analisis output dari hasil uji Hausman, nilai probe sebesar 0.5005 atau lebih dari 0.05, maka model yang terpilih yaitu Random Effect atau REM. Dari 2 pengujian yang sudah dilakukan, maka dari itu untuk melakukan analisis jalur bisa menggunakan model Random Effect. Kita ke Work File, Unitly, pilih X1, X2, dan Y, klik kanan, pilih Open, lalu pilih Ask Question. Pada bagian Ask Question Estimation, Y dan C dipindahkan di depan seperti ini, Y, C, X1, X2. Kemudian pada panel option, bagian course section pilih random, klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Variabel X1 memiliki nilai statistik
sebesar 2655 dengan nilai prop signifikan sebesar 0.011 atau kurang dari 0.05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Variabel Y X2 memiliki nilai T statistik sebesar 0.692 dengan nilai prop signifikan sebesar 0.4923 atau kurang dari 0.05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Klik View, pilih Representation, lalu akan muncul seperti ini. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,75 sekian, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 0,75 sekian. Nilai koefisien regresi variabel X bernilai positif sebesar 1,369, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X meningkat, variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,369, begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X bernilai positif sebesar 0,04, maka bisa diartikan jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,04, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kita pilih Estimate, kemudian klik OK, maka akan muncul seperti ini. Diketahui nilai F statistik sebesar 3,19 dengan nilai prop F statistik sebesar 0,027 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen X berpengaruh signifikan secara simultan bersamaan terhadap variabel dependen Y. Diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,117, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 11,7%. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.